Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan mingguan hari ini. Bersyukur kepada Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk saya boleh share kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang teladan yang bisa kita ambil tentang perjalanan Paulus ketika berlayar ke Roma. Kita akan melihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-27. Saudara bisa lihat dan baca dengan baik dengan seksama. Saya ajak untuk kita membaca dengan teliti ayat demi ayat, sehingga saudara bisa mendapatkan gambaran yang jelas peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang lain. Di dalam pasal ini saudara bisa membaca bahwa perjalanan Paulus penuh dengan tantangan-tantangan dan hambatan. Tetapi kita bisa meneladani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui pengalaman Paulus. Nah, saudaraku, dalam perjalanan kali ini bukan perjalanan yang direncanakan oleh Paulus untuk mengadakan misi penginjilan, tidak demikian. Tetapi perjalanan Paulus kali ini adalah ketika ia harus diperhadapkan kepada kaisar sebagai seorang tahanan. Dalam perjalanan ini Paulus ditemani oleh Lukas, yaitu sebagai penulis di sini, dan juga Aristarkus dari Tesalonika, dan juga ada beberapa tahanan-tahanan lain. Jumlah semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Nah, saudara, kalau saudara baca dari ayat yang pertama, memang dari awal ketika berlayar keadaan memang sudah tidak baik. Saudara bisa baca di ayat 6, 7, 8 ya, di situ dikatakan dengan susah payah kapal ini mencapai suatu daratan begitu ya. Kalau zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang yang mungkin mengadakan perjalanan perlu naik satu atau dua angkutan. Kalau dahulu mesti berpindah-pindah, kapalnya berpindah-pindah, dan juga kapal yang ditumpangin itu bukan semuanya isinya penumpang, tetapi berisi muatan-muatan juga yang jumlahnya cukup besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sampai pada suatu saat di suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah, Paulus memberikan saran kepada seluruh awak kapal. Di ayat yang ke-10 saudara bisa baca, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Nah, jadi di sini Paulus menyarankan bahwa sebaiknya perjalanan jangan dilanjutkan, sebab banyak kesukaran dan kerugian yang akan mereka alami, termasuk bisa membahayakan nyawa. Nah, tetapi ketika Paulus memberikan saran, ternyata perwira itu lebih percaya kepada pendapat nahkoda dan jurumudi daripada nasihat yang diberikan oleh Paulus. Sehingga akhirnya mereka tetap mengadakan perjalanan, melanjutkan perjalanan sekalipun Paulus sudah menjelaskan bahwa keadaan tidak baik. Perlu diketahui perwira yang dimaksud di sini adalah perwira Julius yang bertanggung jawab atas seluruh tahanan-tahanan di kapal tersebut. Nah, saudara bisa lihat ayat yang ke-13, awal-awalnya dalam perjalanan mereka melanjutkan pelayaran ini ya, semua berjalan baik-baik saja, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa akan tercapai tujuan mereka. Nah, tetapi saudara, ternyata apa yang sudah dinasihatkan, apa yang sudah dikatakan oleh Paulus terjadi di ayat 14. Kita akan menarik pelajaran saudaraku dari kejadian ini. Kita meneladani bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan itu juga menjadi teladan bagi kita di masa sekarang. Nah, saudaraku, kita akan melihat satu persatu. Saudara, hal pertama yang akan kita tarik pelajaran di sini adalah bahwa para jurumudi, nahkoda, dan seluruh awak kapal tidak menghiraukan nasihat dari Paulus. Sepertinya hal ini masuk di akal oleh karena kita tahu bahwa Paulus tidak memiliki latar belakang tentang kelautan. Kita tahu bahwa Paulus ahli dalam membuat tenda, sementara nahkoda dan jurumudi tentu lebih menguasai hal-hal mengenai cuaca dan masalah kelautan itu. Karena itu mereka lebih percaya
kepada kemampuan dan pendapat dari nakoda dan jurumudi itu dibanding pendapat dari Paulus. Inilah saudara kecenderungan manusia. Seringkali ketika menghadapi masalah dan kesukaran, manusia mencari jalan keluar dengan pikirannya, dengan mengandalkan apa yang dia bisa, dengan mengandalkan kemampuan manusia itu. Seringkali kita pun demikian saudara. Ketika kita menghadapi masalah dan kesukaran, bahkan ada badai dalam kehidupan kita, kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita cari jalan keluar dengan pikiran-pikiran kita, sampai terkadang kita susah tidur saudara. Karena kita memikirkan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Dengan kata lain, mengandalkan kemampuan manusia pasti akan kecewa. Firman Tuhan di dalam Yesaya 31 ayat pertama, di situ mengingatkan kepada kita, demikian bunyinya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Seperti yang dialami oleh seluruh awak kapal di dalam perjalanan Paulus. Mereka juga cenderung mengandalkan kekuatan manusia yang pandai saat itu. Saudara, poin pertama yang bisa kita tarik pelajaran adalah bahwa ketika kita menghadapi kesukaran, yang pertama-tama harus kita cari dahulu adalah Tuhan. Jangan mengandalkan kepandaian atau kepintaran manusia, tetapi andalkan Tuhan dan cari Tuhan. Itu tadi poin yang pertama saudara. Nah sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua. Kembali ke ayat pokok kita saudara. Kisah Rasul 27. Apa yang dikatakan Paulus ternyata terjadi. Ayat 14 kita lihat. Judul perikopnya kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Perhatikan saudara, saya ulangi di ayat 15b, dikatakan karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Saudara, hal kedua yang bisa kita tarik pelajaran di sini adalah bahwa terkadang Tuhan mengizinkan saudara badai ada dalam kehidupan kita supaya kita mencapai kepada titik berserah. Saudara, seringkali ya kalau kita menghadapi masalah, kita berusaha dengan berbagai cara, lalu kita teringat solusi A, B, C, kita teringat kita harus begini dan begitu saudara. Namun bukannya masalah itu semakin mereda, tetapi ada lagi masalah yang lain. Bahkan terkadang masalah itu semakin meruncing dan sebagainya. Tuhan izinkan sedemikian rupa supaya kita menyerah dan akhirnya sampai pada titik Tuhan aku berserah kepadamu. Berserah artinya kita menyerahkan segala sesuatu yang menjadi bagian Tuhan kepada Tuhan. Tugas kita adalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Di balik persoalan yang kita hadapi, pergumulan, badai hidup yang kita alami. Tuhan hendak meraih membentuk saudara dan saya menjadi pribadi yang lembut, yang mau berserah kepada Tuhan. Sebagai contoh saudara, seperti di masa pandemi saat-saat ini. Kita belajar berserah kepada Tuhan. Jika memang kita harus bekerja, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang memang diperlukan, lakukan saja saudara. Dengan iman kita percaya Tuhan menyertai. Jangan kita takut berlebihan, seperti seolah-olah kita tidak memiliki Tuhan yang menyertai dan menjaga kita saudara. Begitu juga ketika kita menghadapi masalah atau badai goncangan yang besar dalam hidup kita. Kita belajar saudara berserah, yang mengangkat tangan kepadanya. Seperti Musa ketika mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk bertindak. Jadi hal kedua yang bisa kita tarik kesimpulan adalah ketika kesukaran tiba, miliki hati yang berserah kepada Tuhan. Dengan berserah, kita menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada Tuhan. Nah, kembali ke ayat pokok kita saudara, Kisah Rasul 27. Kita akan melihat poin yang ketiga. Kita akan membaca ayat 18 Kisah Rasul 27. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut
Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Saudaraku, hal yang ketiga yang kita belajar dari perjalanan Paulus berlayar ke Roma di sini adalah bahwa mereka harus membuang muatan kapal dan membuang alat-alat kapal supaya kapal mereka tidak tenggelam. Saudara, ini berbicara juga kepada saudara dan saya. Ketika ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Tuhan juga mengajar supaya kita introspeksi diri. Adakah mungkin dalam kehidupan kita ada hal-hal yang perlu dibuang? Ada hal-hal yang tidak berguna, yang menghalangi kita untuk berbuah. Sehingga terkadang diizinkan Tuhan kesukaran-kesukaran itu untuk membersihkan kita. Saudaraku, kita ingat dalam perumpamaan di dalam pokok anggur yang benar, dalam Yohanes 15, di situ Tuhan Yesus menjelaskan bagaimana ranting itu jika tidak berbuah dipotong, dan ranting yang berbuah juga dibersihkan agar lebih lagi banyak berbuah. Jadi hal ketiga, saudara, yang menjadi peringatan untuk kita, ketika kita sedang mengalami kesukaran hidup, kita harus siap untuk mengkoreksi kehidupan kita. Mungkinkah ada hal-hal dalam hidup kita yang memang harus dipangkas, yang harus dibuang agar kita semakin bertumbuh, agar kita bisa berbuah. Kemudian hal yang keempat, saudara, kita akan baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-20. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini." Nah, sampai di situ, saudaraku. Di tengah-tengah situasi yang mereka katakan ayat 20 tadi, tidak ada harapan, dan mereka mengalami kesulitan yang begitu berat, Paulus justru tampil memberikan semangat supaya mereka tetap bertabah hati. Jadi Paulus menguatkan seluruh awak kapal. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Ayat yang ke-34, Paulus menasihati mereka supaya mereka makan terlebih dahulu. Kemudian Paulus mengucap syukur dan memecah-mecahkan roti, dan mereka mulai makan sehingga mereka memperoleh kekuatan. Ini berbicara juga kepada kita, saudara. Seperti Rasul Paulus yang menasihatkan supaya mereka makan terlebih dahulu, demikian juga kita, saudara. Seperti contohnya hari-hari ini, saudara. Ketika keadaan tidak baik, kita perlu mendapatkan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudara, betapa pentingnya sekalipun kita tidak bisa beribadah secara langsung di gereja, kita perlu untuk bersekutu melalui ibadah online, ibadah tengah minggu melalui Zoom, melalui renungan-renungan seperti ini juga, dan juga melalui saat-saat teduh saudara pribadi kepada Tuhan. Kalau itu semua kita tidak dapatkan, saudara, pasti rohani kita lama-kelamaan akan layu-layu dan kemudian mati. Bagaimana kita bisa menguatkan yang lain kalau keadaan kita sendiri lemah lesu, saudara? Ini, saudara, hal keempat yang harus kita ingat, bahwa di masa yang sukar kita harus tetap mengutamakan makanan rohani agar kita kuat dan kita bisa membangun orang lain. Nah, selanjutnya poin yang kelima, kita lihat, saudara, Paulus juga tampil menjadi seorang pemimpin di masa-masa kapal ini mengalami masalah, di masa-masa kapal ini hampir tenggelam, diombang-ambingkan oleh badai. Supaya lebih mudah memahami, saya ceritakan secara singkat ya kejadian di ayat-ayat ini. Ayat 27 dan seterusnya ya. Ketika mereka sudah mengalami putus harapan, Paulus mengatakan kepada seluruh awak kapal untuk bersemangat supaya bertabah hati, sebab mereka semua akan selamat. Nah, setelah peristiwa itu, ketika malam yang ke-14 tiba, mereka masih tetap terombang-ambing di laut.
anak-anak kapal ini merasa bahwa mereka sudah mulai dekat ke daratan. Jadi mereka mengukur kira-kira berapa kedalamannya. Mereka buru-buru ingin melepaskan diri, mau menyelamatkan diri begitu ya. Tetapi Paulus melarang mereka. Ayat yang ke-31 ya. Paulus memperingatkan mereka, jika mereka tidak tinggal di kapal itu, mereka tidak mungkin selamat. Nah, di sini saudara kita lihat Paulus yang sebetulnya adalah seorang tahanan, tetapi dia sebetulnya adalah kepala yang memimpin seluruh awak kapal saat itu. Sehingga orang lain mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Paulus ini. Inilah hakikat yang dikatakan berkat anak Tuhan, yaitu menjadi kepala dan bukan ekor. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harusnya menjadi seorang yang mempengaruhi orang lain kepada hal yang positif. Dalam arti kehidupannya mampu memberikan dampak, pengaruh yang baik kepada orang di sekitarnya. Seperti yang terjadi pada Paulus saat itu. Hal yang lain lagi yang kita lihat dari Paulus, bagaimana dia memberikan dampak bagi seluruh isi awak kapal. Kita lihat di ayat yang ke-39 dan seterusnya. Di ayat yang ke-41 kita membaca di situ bahwa akhirnya kapal ini kandas, saudara. Nah, perhatikan ayat 42, kita akan membaca ayat ini. Ayat 42, pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu, yaitu Julius ya, ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Nyata apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa semua orang yang ada di kapal itu akhirnya selamat. Memang semula rencana para prajurit akan membunuh tahanan-tahanan itu ya. Orang-orang yang bersama dengan Paulus semuanya akan dibunuh. Tetapi karena Tuhan menaruhkan hati kepada Julius, yaitu hati yang mengasihi Paulus, sehingga Julius sebagai seorang perwira, pemimpin dari seluruh tahanan-tahanan itu ya, seluruh pasukan tahanan-tahanan itu menggagalkan maksud prajurit itu, sehingga tidak ada tahanan yang dibunuh. Jadi dengan kata lain, Tuhanlah yang menaruhkan di hati Julius untuk mengasihi Paulus, sehingga semua orang menjadi selamat karena kehadiran Paulus. Saudara, di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 24, hal ini sebetulnya juga sudah disinggung. Kita lihat ayat yang ke-24, di situ malaikat berkata kepada Paulus bahwa orang yang bersama-sama dengan Paulus di kapal itu akan selamat semua karena Paulus. Jadi saudaraku, karena Paulus, sehingga orang-orang di situ yang tadinya mau dibunuh tetapi gagal oleh karena campur tangan Tuhan yang memakai perwira Julius. Ini berbicara apa, saudaraku? Kalau saya bisa tarik kesimpulan di sini adalah karena kehadiran anak Tuhan yang mampu memberikan dampak yang positif menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain pun diselamatkan karena kehadiran anak Tuhan ini. Ini poin kelima yang bisa kita tarik untuk kita teladani. Bahwa kita sebagai anak Tuhan, hendaknya hidup kita berdampak bagi orang lain dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terlebih di masa-masa yang sukar dan tidak menentu seperti saat-saat ini, saudara. Seperti Paulus, kehadirannya di tengah-tengah kapal yang diterpa badai saat itu, saudaraku. Jangan justru sebaliknya. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi berkat, saudara? Atau justru kita menjadi benalu? Kita menjadi parasit bagi orang lain, saudaraku. Kita suka merepotkan orang lain. Biarlah ini menjadi introspeksi dan menjadi pelajaran untuk kita, saudaraku. Ini, saudaraku, 5 hal yang bisa kita teladani, yang bisa kita tarik pelajaran ketika Paulus menghadapi kesukaran-kesukaran dan badai ketika berlayar ke Roma. Kita boleh meneladani dari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hari-hari ini, mungkin kapal kita juga seperti apa yang dialami dalam perjalanan Paulus.
Ada kapal yang dilanda oleh angin yang keras. Mungkin kapal itu hampir tenggelam. Pengharapan itu sudah semakin menipis. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini 5 hal yang sudah kita pelajari biar menjadi perenungan untuk saudara dan saya. Menjadi teladan buat saudara dan saya untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Bahwa kita semua tidak akan tenggelam. Kita bisa melewati masa-masa yang sukar saat-saat ini. Kita bersama dengan Tuhan dan kita boleh tampil menjadi pemenang. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.